Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembahasan tentang pemeliharaan mesin. Pada kesempatan ini yang akan kita bahas adalah tentang pelumas atau lubrikan. Pelumas atau lubrikan merupakan pendukung operasi mesin yang sangat penting. Minyak tersebut berfungsi seperti darah pada tubuh manusia. Fungsi pelumas antara lain sebagai pencegah gesekan, sebagai pencegah korosi, peredam, pemisah elemen mesin, pendingin, perapat, pembersih, dan pembawa kotoran pada mesin. Interaksi antara komponen satu dengan komponen yang lain, yaitu misalnya ada dua komponen yang menerima beban, maka dengan adanya putaran atau kecepatan, maka di situ terdapat gesekan-gesekan. Adanya gesekan-gesekan, maka menimbulkan panas. Kemudian adanya gesekan-gesekan ini maka menimbulkan geram atau butiran-butiran keausan. Juga adanya panas. Kalau kita menggunakan pelumas, maka pelumasnya lama-lama akan encer dan gesekan semakin besar. Maka pada interaksi ini jadi ada panas, jadi pelumas harus mampu mendinginkan. Adanya butiran keausan, maka pelumas juga harus dapat membersihkan supaya gesekannya tinggi, supaya gesekannya rendah, maka pelumas juga harus mampu mengurangi gesekan. Karena adanya kontak satu dengan yang lain akan menimbulkan gesekan dan menimbulkan getaran, maka juga pelumas harus berfungsi sebagai peredam getaran. Tadi sudah dijelaskan bahwa interaksi pelumas dua buah elemen mesin berinteraksi satu sama lain di bawah beban, kecepatan dan pada permukaan kasar akan menimbulkan tadi ada permukaan aus, ada geram, ada kotor, makin kasar, juga menimbulkan panas dan akan mengakibatkan juga perubahan sifat material. Untuk mengurangi keausan dan panas maka diperlukan pelumas. Macam-macam pelumas dilihat dari bahan dasarnya dikelompokkan menjadi namanya pelumas mineral atau mineral oil. Kemudian pelumas hayati atau bio oil. Nah, pelumas hayati itu dapat berupa nabati atau vegetable oil, oil dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian juga ada pelumas hewani atau fat oil. Juga ada yang lain ya, yang disebut dengan pelumas sintetis atau sintetis oil. Ini adalah pelumas-pelumas yang dari tambang atau mineral oil. Ini adalah bahan dasar pelumas dari vegetable oil, tumbuh-tumbuhan dan ikan. Kemudian juga ada pelumas sintetis
dari zat-zat kimia. Pelumas mineral itu adalah dari tambang, dibuat dengan cara penyulingan. Pada saat ini sebagian besar minyak pelumas dibuat dari bahan tersebut. Pelumas hayati dibuat dari minyak dasar hayati, dapat berasal dari tumbuh-tumbuhan maupun atau nabati, seperti jarak, kopra, kelapa sawit, jagung, kacang-kacangan, dan dapat juga berasal dari lemak hewan. Pelumas sintetis yaitu bahan-bahan kimia yang diperlukan sebagai dasar membuat minyak pelumas atau sebagai aditif pelumas. Dalam prakteknya, pelumas pada dasarnya dari pelumas hayati atau mineral, bahan tambahnya berasal atau aditifnya dari pelumas sintetis. Sifat-sifat pelumas yang penting yaitu antara lain viskositas atau kekentalan atau viskosite. Kemudian titik tuang atau pouring point, titik nyala atau flash point, dan juga yang penting lagi adalah disebut dengan indeks viskositas atau viscosity index. Juga angka kebasaan total Pills number. Viskositas atau kentalan atau viskosity adalah ketahanan pelumas terhadap beban dan gerak atau kecepatan. Jenis viskositas itu disebut dengan viskositas dinamik atau viskositas mutlak atau viskositas absolut. Kemudian juga disebut dengan viskositas kinematik. Viskositas atau kentalan adalah ketahanan pelumas terhadap beban dan gerak. Ya, misalnya ada pelumas, maka dia akan mendapatkan beban, maka dia mendapatkan geseran. Maka ini adalah sebelum sliding, maka setelah sliding, maka lapisan-lapisan pelumasnya akan terjadi seperti ini. Jadi pada permukaan yang terluar akan maksimum velocity, kemudian semakin kecil, makin kecil sampai ke velocity. Ya, prinsip inilah nanti yang kita kenal dengan viskositas, tapi yang dinyatakan dalam suatu konstanta. Jadi ada jenis viskositas, viskositas dinamik, viskositas absolut, atau viskositas kinematik atau kinematik viscosity. Ya, viskositas dinamik adalah perbandingan antara tegang geser dengan perubahan kecepatan terhadap perubahan ketebalan pelumas. Nah, seperti tadi, lapisan-lapisan pelumasnya akan menggeser. Ya. Maka di sini ada dinyatakan dalam horizontal ada perubahan kecepatan terhadap perubahan ketebalan, yang vertikal menunjukkan tegangan geser. Definisi dari viskositas dinamik adalah atau eta adalah tau tegangan geser dibagi dengan kecepatan perubahan kecepatan terhadap ketebalan. Maka disingkat eta sama dengan tau dibagi dengan du per dz. U adalah kecepatan, z adalah ketebalan. Sehingga eta adalah viskositas dinamik atau mutlak, yang satuannya kalau di internasional Newton detik, ya, to adalah Newton per meter persegi, du adalah kecepatan meter per detik, dz adalah meter. Jadi kalau dijadikan satu adalah menjadi Newton detik per meter kuadrat. To adalah tegangan geser dalam Newton per meter persegi, du adalah perubahan kecepatan meter per detik, dz adalah tebal lapisan. Nah, satuannya apa? Adalah Poise. Poise adalah ahli yang menyelidiki dalam bidang dalam pelumas ini yang namanya Master Poise. Satuannya 1 centipoise atau 1 cp sama dengan 1 milipascal detik.
atau 10 pangkat min 3 Pascal detik atau 10 pangkat min 3 Newton detik per meter kuadrat. Ini jadi viskositas dinamik adalah satuannya centipoise. Kemudian viskositas kinematik atau new didefinisikan sebagai perbandingan antara viskositas dinamik dengan massa jenis. Jadi new adalah perbandingan dari eta viskositas absolut dibagi dengan massa jenisnya. New ada viskositas kinematik, satuannya nanti meter kuadrat per detik. Eta viskositas dinamik, satuannya Newton detik per meter kuadrat. Kemudian rho massa jenis, kilogram per meter kubik. Nah ini juga kemudian satuannya apa? Adalah Stokes. Stokes adalah murid yang juga riset mengenai pelumas. Akhirnya satuan kinematik, viskositas kinematik dinyatakan dalam centi-Stokes. Stokes adalah nama orang, yaitu Master Stokes. Jadi satu centi-Stokes CST sama dengan ekuivalen dengan 1 mm kuadrat. Berarti jadi kinematik. Viskositas kinematik adalah perbandingan atau perbandingan dari viskositas dinamik dibagi dengan massa jenis, atau eta dibagi dengan rho. Jadi satuannya viskositas kinematik adalah centi-Stokes atau CST. Nanti ada Stokes, desi-Stokes, centi-Stokes, mili-Stokes, dan juga ada poise, ada poise, ada centipoise, milipoise. Viskositas dipengaruhi temperatur. Semakin tinggi temperatur pelumas, maka semakin encer atau semakin rendah viskositasnya. Viskositas rendah disebut encer, viskositas tinggi disebut kental. Secara matematik bahwa pengaruh temperatur terhadap viskositas dinamik yaitu adalah eta sama dengan K adalah suatu konstanta atau alfa. K dikalikan dengan eksponensial min alfa kali T. K adalah atau alfa adalah konstanta, eta adalah viskositas dinamik dalam Pascal detik, sedangkan T adalah temperatur absolut dalam derajat Kelvin. Ini ada contoh kalau temperaturnya tinggi, maka kalau oli diteteskan maka dia akan mudah menjalar atau encer. Kalau panas, kalau mendapatkan dingin atau karena misalnya ada es atau dingin, maka kalau dituangkan maka dia tidak mudah menyebar, artinya kental. Ya, ini adalah yang encer, dan ini adalah yang kental. Ini yang viskositasnya rendah, viskositasnya tinggi. Kemudian juga yang indeks viskositas. Indeks viskositas itu apa? Indeks viskositas adalah konstanta yang menunjukkan pengaruh temperatur terhadap viskositas. Itu pengaruh temperatur terhadap perubahan viskositas. Indeks viskositas besar artinya pengaruh temperatur terhadap perubahan viskositas itu rendah. Dengan kata lain, stabil dan susah atau sukar untuk menjadi encer. Sebaliknya, indeks viskositas rendah artinya pengaruh temperatur terhadap perubahan viskositas tinggi. Dengan kata lain, viskositas mudah berubah atau mudah encer atau labil. Seperti kalau orang yang endurance-nya rendah,
ya itu endurance-nya rendah itu mudah capek. Kalau endurance-nya tinggi, dia tidak mudah capek. Jadi indeks vikositas itu seperti endurance seseorang. Kalau endurance-nya tinggi, tidak mudah capek. Kalau endurance-nya rendah, itu mudah capek. Indeks vikositas, kalau indeks-nya tinggi, tidak mudah encer. Kalau indeks vikositasnya rendah, itu mudah encer. Nah, indeks vikositas juga dapat dihitung, yaitu dengan cara mengukur kekentalan pada dinamik pada 40 derajat dan juga ini dan mengukur kekentalan pada 100 derajat. Jadi kalau dihitung untuk misalnya ini untuk IV ya, IV indeks kecangkulan 100, IV adalah L kali U kali 100 dibagi dengan L per H. IV namanya indeks viskositas, sedangkan L adalah harga viskositas kinematik dasar pada 40 derajat Celcius. A adalah harga viskositas kinematik dasar pada 100 derajat Celcius. Kemudian U adalah viskositas kinematik pada 40 derajat Celcius. Ya, U inilah hasil pengukuran, nanti berapa stop, sedangkan harga viskositas kinematik dasar 40 derajat Celcius dan viskositas kinematik dasar pada 100 derajat Celcius dilihat dari tabel. Ya, kalau untuk angka nanti kalau indeksnya lebih dari 100, maka IV-nya adalah dinyatakan dalam 10 pangkat N dikurangi 1 dibagi 0,0715 ditambah 100. Kemudian ya ada J pangkat N sama dengan H per U. Jadi untuk menentukan N-nya nanti menggunakan J pangkat N H per U. Y adalah viskositas kinematik pada 100 derajat Celcius hasil pengukuran. N adalah eksponen harga viskositas kinematik dasar pada 100 derajat Celcius adalah tabel. Kemudian U viskositas kinematik pada 40 derajat Celcius adalah hasil pengukuran. Contoh misalnya pelumas SAE 20W50 memiliki indeks viskositas 126. Ya, ini adalah indeks viskositas 126 adalah indeks viskositas yang cukup tinggi. Kalau yang kurang tinggi, hanya kurang dari 100. Kemudian titik nyala. Titik nyala atau flash point. Adalah temperatur minimum yang mana minyak pelumas menguap bercampur udara dan terbakar. Pelumas untuk motor diesel maupun untuk motor bensin harus memiliki nyala yang tinggi. Misalnya pelumas SAE 20W50 titik nyalanya 475 derajat Fahrenheit atau 26,146 derajat Celcius. Titik tuang, ya. Titik tuang adalah menyatakan kemampuan minyak pelumas dalam mengisi celah-celah elemen mesin yang akan dilumasi. Pada temperatur rendah, minyak pelumas dapat mengalir karena pengaruh gravitasi. Contoh, pelumas SAE 15W50 titik tuangnya min 13 derajat Fahrenheit atau min 36 derajat Celcius. Pelumas roda gigi misalnya dengan menggunakan SAE 90 titik tuangnya min 24 derajat Celcius.
Nah, kemudian klasifikasi pelumas. Jenis pelumas dapat digolongkan berdasarkan standar. Standar apa? Bisa standar asosiasi, ya. Standar atau association standar. Standar pabrik, standar pembuat, standar manufaktur, atau manufacturing standar. Kemudian juga dapat didasarkan pada grade-nya atau peringkatnya. Kemudian juga dapat digolongkan menjadi penggunaannya atau aplikasinya. Misalnya standar berdasarkan asosiasi minyak pelumas. Standar pelumas dapat berasal dari perkumpulan ahli-ahli teknik otomotif atau berdasarkan Society of Automotive Engineer, maka disingkat SAE, Society of Automotive Engineers. Misalnya pelumas dengan klasifikasi SAE 20, SAE 30, SAE 40, SAE 50, atau nanti yang namanya multigrade itu SAE 20W 50, SAE 10W 40. Ya, multigrade. Standar pelumas dari Institut Perminyak Amerika atau American Institute of Petroleum atau API juga membuat standarisasi minyak pelumas, misalnya dengan klasifikasi SE, SF, SJ, SL. Untuk motor bensin itu diberi kode S, itu artinya adalah sistem pembakaran bahan bakarnya dengan menggunakan spark atau loncatan bunga api listrik, maka diberi nama S atau spark. Untuk motor diesel menggunakan CE, CF, CJ, CL. Karena pembakarannya menggunakan sistem kompresi, maka diberi tanda C. C artinya compression. Sedangkan nanti kelasnya A, B, C adalah merupakan beban. Contoh lagi. Ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J adalah disebut dengan kelas beban, kelas motor. Misalnya A ya tentu mesin atau motor dengan beban sangat ringan. Ya, G, H, I, J, nah, J berarti adalah untuk motor atau mesin-mesin dengan beban sangat berat, heavy duty. Nah, standar manufaktur, pelumas berdasarkan manufakturnya atau pabrik pembuat, antara lain misalnya Mesran. Ya. Mesran adalah mesin-mesin kendaraan. Meditran, mesin diesel dan transportasi. Ya, intinya ini adalah produk dari Pertamina. Ada Omega, ada Telus, ada Chevron, ada Rotella, ada Tona, Makoma, Turbo, Megaloop, Exxon, Titan, Soil, SPC, Duraloop, Idematsu, Evaloop, Konoko, Top One, STP, dan lain sebagainya. Banyak sekali pelumas-pelumas yang ada di pasaran. Pada setiap minyak pelumas di samping dicantumkan pabrik pembuat juga dicantumkan standar SAE, API, dan kadang-kadang juga standar militer. Misalnya Mesran Prima SAE 20W50 itu ekuivalen dengan API, SG, dan CD. S tadi ada spark, untuk motor bensin harus kelas G, untuk motor diesel ada kelas D penggunaannya. Contoh lain misalnya Mesran F1 SAE 5W50 ekuivalen dengan API, CC, atau SE. Yang API tadi apa? American Petroleum Institute, kelas dieselnya C, kelas bensinnya E.
Kemudian juga berdasarkan peringkat pelumasnya, pelumas dibagi menjadi pelumas peringkat tunggal atau monograde, juga pelumas dengan peringkat ganda atau multigrade. Apa artinya monograde? Apa artinya multigrade? Pelumas peringkat tunggal atau monograde adalah minyak pelumas yang memiliki karakteristik viskositas tunggal. Misalnya pelumas yang kualifikasinya SAE 10W, ingat ya, W adalah winter service, jadi 10 pakai untuk winter, SAE 20 berarti tidak pakai untuk winter, SAE 30, SAE 40. Pelumas peringkat ganda atau multigrade merupakan minyak pelumas yang memiliki karakteristik viskositas ganda. Pelumas ini digunakan pada mesin-mesin yang rentang temperatur operasi lingkungannya relatif besar. Misalnya SAE 10W30, SAE 15W40, SAE 20W50. Jadi sekali lagi ini W juga adalah winter service. Nah, ini contoh hubungan antara tunggal dan ganda. Jadi misalnya apa? SAE 10W40. Jadi pada suhu rendah dia berfungsi sebagai pelumas SAE 10W. Lagi, yang dimaksud SAE 10W40 adalah pada temperatur rendah berfungsi sebagai 10 pelumas 10W. Pada temperatur tinggi, pelumas tersebut berfungsi sebagai pelumas 10 SAE 40. Kemudian rendah itu adalah min 15 derajat Celcius. Ya. Tinggi adalah 100 derajat Celcius. Sehingga yang dimenangkan SAE 10W itu adalah grafik yang ini. Jadi lebih landai. Makanya lebih tahan terhadap temperatur. Ini yang SAE 10W40. Ya. Kemudian berdasarkan pemakaian, minyak pelumas digolongkan menjadi minyak pelumas mesin atau engine oil, minyak pelumas transmisi atau transmission oil, minyak pelumas hidrolik oil, minyak transformator ya digunakan, transformer oil, juga ada minyak potong atau cutting oil. Misalnya pelumas mesin atau engine oil yang memiliki kualifikasi SAE 10W30, SAE 1540 atau klasifikasi SH, SI, SJ atau CH, CI, CJ dan sebagainya. Pelumas transmisi, transmission oil yang memiliki kualifikasi SAE 90, SAE 75W85 atau API, GL, Gear Lubricant 4 dan Gear Lubricant 5. Minyak hidrolik misalnya memiliki kualifikasi ISO VG5, Viscosity Grade 5, ISO VG10, ISO Viscosity Grade 10, ISO VG15 dan sebagainya. Minyak transformer, misalnya transformer oil, klasifikasinya bisa Univolt 80 atau Univolt 52. Sedangkan minyak potong atau cutting oil dapat menggunakan Seldromus D dengan perbandingan 1:25 atau 1 untuk dromusnya